Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami Handayani, NIM 181420119 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. The Basel Committee bertujuan untuk menyusun dan menetapkan berbagai aturan dalam sistem perbankan, termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dalam standar internasional. The Basel Committee ini juga bertujuan untuk mendorong konvergensi dalam melakukan pendekatan dan standar bersama dalam sistem perbankan internasional. Ada tujuan fundamental dalam The Basel Committee ini, yaitu yang pertama, memperkuat kerangka dasar dan standar dalam sistem perbankan. Yang kedua, menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak membeda-bedakan antara bank-bank di berbagai negara yang sumber dayanya yang berbeda, yang melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Kerangka dasar ini diharapkan menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan dari berbagai pihak-pihak bank yang melaksanakan kegiatan perbankan internasional. Pada tahun 1992 sampai 1993, perbankan nasional mulai mengalami permasalahan, yaitu meningkatnya kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank tersebut dan menyebabkan pihak-pihak bank enggan melakukan ekspansi kredit. Menurut sumber yang diolah dari Carl Johan Lindgren, indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi dari pihak-pihak bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia. Pada saat itu, jumlah uang beredar dan kredit tumbuh sangat cepat karena deregulasi pada tahun 1988 dan terjadi pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga meningkat dari 10% menjadi 16% karena dampak dari krisis Meksiko pada tahun 1985. Terdapat 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, kualitas manajemen, terutama manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Dan yang ketiga, pengawasan. Untuk dapat melakukan pengawasan bank secara efektif, mau tidak mau akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal ini tidak dilakukan akan menyebabkan krisis perbankan, sehingga total biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Dalam melaksanakan pengawasan secara efektif, kita dapat melaksanakannya dengan berbagai prinsip atau cara. Yang pertama, pengaturan atau regulasi. Yang kedua, pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision. Pada jalur ini, otoritas moneter akan melaksanakan pengawasan terhadap individu, kelompok, maupun secara keseluruhan untuk menelaah berbagai laporan yang telah diberikan oleh pihak bank. Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan yang sudah dibuat, asas usaha bank, dan penyaluran dana yang sehat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, dan dilihat apakah terjadi penyimpangan dan pelanggaran atau yang akan merugikan berbagai pihak. Yang ketiga, ada pengawasan langsung atau on-site supervision. Pada jalur ini, pengawasan bank ingin meyakinkan secara langsung kondisi bank berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank tersebut dan menilai apakah sesuai dengan laporan-laporan yang telah dibuat oleh bank tersebut. Yang keempat, ada kontak dan komunikasi yang teratur dengan baik. Yang kelima, ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Dan yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.